ibu tersebut terhadap putrinya. Yang pertama kita sebutkan tunduk dan ridho dengan qanaah, kemudian mendengar dan taat dengan baik, menjaga penampilan di hadapan suami, menjaga bau badan agar selalu harum, memperhatikan waktu makannya, menjaga waktu tidurnya. Kemudian Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala menyebutkan yang ketujuh dan yang kedelapan. Ya. Wa amma sabiatu was-saminatu. Adapun yang ketujuh dan yang kedelapan. Falihtirasu bimalihi wa ir'a'u ala hashamihi wa iyalihi wa malakul amri fil mali husnul taqdiri wa fil iyali husnul tadbiri. Kata ibu tersebut menasihati putrinya, falihtirasu bimalihi, menjaga harta suaminya, wa ir'a'u ala hashamihi wa iyalihi, dan memperhatikan pengurusan anak-anaknya, wa malakul amri fil mali husnul tadbiri, dan kunci keberhasilan dalam harta adalah husnul tadbiri, pengelolaan yang baik. Wa fil iyali husnul tadbiri, dan dalam keluarga adalah husnul tadbiri, yaitu pengaturan yang bijak. Di sini ibu ini menasihati putrinya agar kelak ketika dia sudah resmi menjadi seorang suami, maka dia menjaga harta suaminya. Dia tidak membelanjakannya tanpa seizin suaminya. Bahkan dia tidak mengambil dari harta suaminya, melainkan sesuatu yang telah diberikan oleh suaminya tersebut. Kemudian dia memperhatikan pengurus anak-anaknya. Kata beliau di sini, wa malakul amri fil mali husnul taqdir. Kunci keberhasilan di dalam pengelolaan harta, dalam masalah harta adalah dia mengelola, mengurus harta tersebut dengan cara yang baik. Dia tidak membelanjakan harta suami dengan semena-mena. Dia tidak melakukan pemborosan. Dia diberikan nafkah oleh suaminya agar dia mengelolanya dengan cara yang baik. Bagaimana dia bisa mengatur harta yang diberikan tersebut dengan cara yang baik pula. Di sini kepiawaian seorang wanita dalam mengatur harta yang diberikan oleh suaminya atau dalam mengatur harta suaminya itu sendiri. Tidak dia membeli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Bahkan dia tidak membelanjakan harta suaminya tersebut tanpa seizin dari suami. Apalagi di zaman ini, orang belanja nggak perlu ke pasar. Buka handphone, lihat barang yang baik di handphone, beli.
mungkin itu tidak dibutuhkan, tapi karena mungkin dia tertarik dengan barang tersebut, dia beli, tiba-tiba datang paket, ya, dan paket COD lagi, ya. Nah, yang bayar suaminya, mungkin suaminya lagi kering kantongnya, ya, mau ditolak sudah datang barangnya, ya, ya. Ternyata isinya skincare, ya. Maka di sini seorang wanita, ya betul-betul dia bagaimana dia mengurus, mengelola harta suami tersebut dengan cara yang baik. Kemudian juga, ya, dia mengurus anak-anak suaminya. Ya, karena memang ketika di rumah, ya, adalah pendidikan yang pertama adalah dari ibu. Ya, makanya di sini yang menasihati anak ini adalah ibu. Karena memang dia sehari-hari dengan anak-anaknya, dengan rumah tangganya. Ya. Yang menasihati putri yang akan menikah ini adalah ibundanya. Karena memang itu salah satu dari tugas seorang ibu adalah memberikan pendidikan, memperhatikan pendidikan anak-anak dari suaminya tersebut. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10, 7 dan 8 tadi itu ya. Yang ke-7 ihtirasu bimalihi, menjaga hartanya. Kemudian yang ke-8 ir'a wala hasyami wa iyalihi, yakni memperhatikan pengurus dari anak-anaknya. Yang ke-9 dan yang ke-10, fala ta'sina lahu amra. Ini yang ke-9. Ya. Jangan engkau langgar perintahnya. Dan kita telah menyebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang hal ini. Ya. Jangan engkau melanggar perintah suami. Ya. Wala tufshina lahu sirra. Jangan engkau bongkar rahasianya. Fa innaki in khalafti amrahu aw gharti sadrah. Sesungguhnya engkau, jika engkau menentang perintahnya, maka awgharti sadrah, engkau telah membuat hatinya dipenuhi rasa kesal. Ya. Wa in afshaiti sirrah la ta'mani ghadrah. Dan bila engkau membocorkan rahasianya, maka engkau tak akan pernah aman dari pengkhianatannya. Ya. La ta'mani ghadrah. Tsumma iyyaki wal farh baina yadayhi. Ya. Kemudian hati-hati engkau. Ya. Artinya janganlah engkau menunjukkan kegembiraan baina yadayhi, di hadapannya, in kana mahmuman, ketika suamimu tersebut lagi bersedih. Wal ka'abata baina yadayhi in kana masruran, dan jangan pula engkau menampakkan kesedihan di hadapannya ketika ia sedang bergembira. Masya Allah, ya. Fala ta'sina lahu amra. Jangan kamu, ya, mendurhakai perintahnya. Jangan engkau menentang perintah suamimu. Ya. Dan salah satu ciri wanita saleh seperti sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, wa ata'at zawjaha, dan dia taat terhadap suaminya, maka dia akan masuk surga dari 8 pintu surga di mana saja dia inginkan. Jangan pernah membantah terhadap perintah suami selagi perintah tersebut
adalah perintah yang ma'ruf. Dan ibu ini telah mengingatkan putrinya, ya, fa innaki in khalafti amrahu, sesungguhnya engkau wahai putriku, jika engkau menyelisih, melanggar perintahnya, maka awgharti sadrah, engkau membuat hatinya menjadi kesal. Ya. Memang kadang suami ketika dia perintah istrinya, dia perintah sholat, istrinya yang nggak mau sholat. Dia perintah istrinya pakai jilbab, istrinya yang nggak mau pakai jilbab. Suaminya kesal. Ya. Terkadang suaminya jika dia sudah tidak tahan lagi, keluarlah kata-kata cerai. Ya. Maka mentaati suami dalam hal yang ma'ruf ini adalah wajib. Ya. Bahkan apabila ya berbenturan antara perintah ibu dengan perintah suami, perintah ibunya si wanita tersebut, si suaminya memerintah, ibunya juga memerintah, maka dalam hal ini perintah suami itu yang didahulukan. Tapi apabila perintah suami berbenturan dengan perintah Allah, maka yang didahulukan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat tingkat kewajibannya. Ya. Menaati suami dalam hal yang ma'ruf adalah wajib. Ya. Ingat di sini dalam hal yang baik, yang dia tidak bertentangan dengan syariat. Kita sudah sebutkan pertemuan yang lalu, kalau misalkan ada suami dia suruh istrinya cukur alisnya, si istri nggak boleh taat. Dia menyuruh istrinya untuk tampil di hadapan laki-laki dengan memperlihatkan aurat, nggak boleh dia taat dalam hal yang ma'ruf. Ya. Wala tufsina lahu sirra, jangan kamu menyebarkan rahasianya. Tentu para istri tahu apa hal-hal yang tidak baik yang mungkin tidak bisa diceritakan kepada orang lain tentang suami. Ya, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang aneh suaminya di rumah. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang aneh suaminya, maka tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Cukup dia mengetahuinya. Ya. Dan terutama rahasia berkaitan dengan tempat tidur jangan sampai diceritakan kepada teman dekatnya, ya, kepada teman-temannya, ya, istrinya, jangan. Makanya ibu-ibu, ya, ketika ngumpul sesama ibu-ibu, maka harus bisa menahan lisan, karena syaitan, ya, datang, ya, menggoda, membisikkan untuk menceritakan rahasia tempat tidur, ya, suaminya. Ya. Dan itu dianggap dibuatnya indah oleh syaitan, dibuatnya asik, tidak terasa habis berjam-jam untuk menceritakan hal yang seperti itu. Maka berhati-hati, ya, ya, jangan sampai, ya, karena saking asiknya, saking dekatnya dengan para ummahat, akhirnya dia ceritakan rahasia tempat tidurnya. Ya. Dan Nabi kita SAW telah mengingatkan hal tersebut, ya, ya, tentang masalah ini. Itu dibawakan seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan, lalu dia menggaulinya di jalanan, dilihat oleh orang banyak. Jangan diceritakan. Ya. Bahkan di sini ibunya mengingatkan, wa in afsaiti sirrah lam ta'mani ghadrah. Jika engkau menyebarkan rahasianya, engkau tidak akan pernah aman dari pengkhianatannya. Maka harus bisa menjaga. Ya. Kemudian summa yaki wal farah baina yadayhi. Kemudian
hati-hati kamu bergembira di hadapannya ketika suaminya lagi sedih. Suaminya lagi sedih, dia senang. Ya. Bahkan dia soraki suaminya. Ya. Harusnya ketika suaminya lagi sedih, ya, mungkin dia lagi banyak muskilah, ya, banyak pikiran, ya, sehingga membuat dia gundah gulana, malah istrinya bergembira lihat suaminya kayak gitu. Maka si ibu ini mengingatkan jauh-jauh hari, ya, dia ingatkan anaknya ini agar jangan menampakkan, jangan kau memperlihatkan kegembiraan di hadapan ketika suami lagi sedang bersedih. Wal ka'amata baina yadayhi kana masruran, dan menampakkan kesedihan, dan jangan engkau menampakkan kesedihan di hadapan suamimu in kana masruran, ketika suamimu itu lagi sedang bergembira. Ya, suaminya lagi bergembira, malah istrinya bersedih. Suaminya bersedih, dia bergembira. Ya. Inilah kaum muslimin dan kaum muslimat, 10 nasihat dari, ya, ibu yang mulia ini, ya, rahimahullah taala. Maka di sini dari 10 hal ini kita bisa mengambil pelajaran penting, hikmah dari nasihat sang ibu ini. Yang pertama, ini peran ibu sangat penting di dalam membina generasi perempuan sebelum menikah. Lihat ibu ini yang menasihati, karena biasanya anak-anak itu lebih dekat kepada ibunya. Ya. Namun tidak dipungkiri ada anak itu dekat kepada ayahnya. Biasanya anak perempuan itu dekat sama ayahnya. Anak laki-laki dekat sama ibunya. Biasanya begitu. Ya, gelapnya ya. Namun di sini peran ibu, ya, sangat penting di dalam membina generasi-generasi, terutama anak-anak wanita. Ya. Sesama wanita memiliki perasaan yang sama. Maka ibunya yang menasihati putri. Makanya ini peran ibu sangat penting, ya, memberikan pengaruh yang besar dalam pendidikan anak-anak. Karena bisa jadi terkadang anak itu benci sama ayahnya karena peran dari ibunya. Apalagi ibunya lebih banyak dengan anaknya. Ya. Maka di sini, ya, peran ibu sangat penting sekali dalam mendidik generasi, ya, terutama anak-anak yang perempuan sebelum menikah, dinasihati, diingatkan, ya. Mungkin putrinya, ya, jauh-jauh sebelum menikah sudah diajar, ya, bagaimana dia merawat dirinya, ya, dia menjaga kebersihan tubuhnya, ya. Ibunya sudah mengajarkan putrinya demikian, ya. Diajarkan putrinya memasak agar putrinya nanti ketika sudah punya suami, dia sudah bisa masak, ya. Kemudian pelajaran yang kedua kaum muslimin dari nasihat ini adalah ketaatan dan penghormatan kepada suami adalah pintu kebahagiaan rumah tangga. Ya, kalau istri itu taat, ya, hidup akan tenang, akan tentram, akan bahagia, rumah itu akan adem. Tapi kalau sudah istri sudah mulai tidak taat, nusuk, maka rumah bisa jadi bahtera akan hancur, ya, hancur lebur, diterjang oleh
ombak yang besar. Ya. Maka pentingnya kita juga para suami mendidik istri bagaimana dia menjadi istri yang solehah, istri yang taat. Karena ketika kita telah mengambil wanita itu menjadi pasangan hidup, maka kewajiban itu telah berpindah dari kewajiban ayahnya sebelumnya menjadi kewajiban penuh terhadap bagi suaminya. Dia yang bertanggung jawab. Ya, makanya ketika Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga. Ahl di sini salah satunya adalah istri. Ya. Harus diingatkan. Ya. Nah, ketika istri itu taat, istri itu solehah, maka ini rumah tangga yang bahagia. Meskipun mungkin hidupnya sehari-hari mereka hanya makan singkong, tapi dia punya istri yang solehah, itu singkong itu lebih nikmat daripada apa? Kayak pernah makan unta aja. Nah, meskipun hidup sederhana saja, tapi ketika istrinya salehah, istrinya qanaah, pintar bersyukur, itu sudah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Dan istri yang saleh itu tidak mesti suaminya ustaz. Ada juga suaminya ustaz, istrinya nauzubillah. Ada juga yang begitu. Tidak mesti. Jadi tidak jaminan wanita itu suaminya ustaz, si wanitanya juga baik, belum tentu. Nah, itu gak jaminan. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, pelajaran yang berikutnya adalah perempuan itu berperan sebagai penjaga dan juga pengatur rumah tangga, bukan sekedar penghuni rumah, tapi dia punya peran yang besar. Meskipun suami sebagai pemimpin tertinggi dalam rumah tangga, namun tidak bisa kita pungkiri peran istri di rumah. Rumah rapi, bersih, tidak seperti kapal pecah. Itu peran istri. Peran istri. Dia mengatur tentunya di dalam rumah tangga. Bukan sekedar istri itu sebagai penghuni di dalam rumah, tapi betul-betul dia memiliki peran yang besar di dalam mengelola rumah tangga tersebut. Apalagi kalau dia dititipkan uang oleh suaminya, harta oleh suaminya, maka kepribadian dia dalam mengolah sangat diharapkan dari seorang istri. Kemudian pelajaran berikutnya adalah saling memahami dan memperhatikan perasaan pasangan adalah kunci keharmonisan. Saling memahami, memperhatikan perasaan pasangan, ini kunci keharmonisan. Jangan mentang-mentang kita sebagai seorang suami berlaku sewenang-wenang terhadap istri. Tidak. Tetap kita perhatikan pasangan kita itu. Perhatikan juga perasaan dia. Sebagaimana kita para wanita diperintahkan untuk berhias untuk suaminya, maka si suami juga diperintahkan untuk berhias untuk istrinya. Saling menjaga. Saling menjaga, memperhatikan perasaan pasangan. Kemudian wasiat ini merupakan perwujudan dari kearifan para wanita salaf yang menjadi pelita sepanjang zaman. Lihat nasihat ini sekian ratus tahun yang lalu disampaikan, tapi ini merupakan nasihat yang berharga
ya bagi anak-anak wanita yang akan menikah. Oleh karena itu, di akhir pembahasan ini Syekh menyebutkan sebuah doa yang diambil dari Al-Quran dalam surah Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan kami sebagai penunjuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa ya yang kita banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dianugerahkan ya, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah untuk kami dari istri-istri kami dan zurriyatina, anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, ya, sebagai penunjuk mata kami. Berdoa kepada Allah. Ya. Ketika mungkin kita bosan melihat istri kita, ya, berdoa kepada Allah agar istri itu dijadikan sebagai penunjuk mata yang bisa menghibur suami, bisa tenang suami ketika suaminya melihatnya, dia bergembira, dia senang. Ya. Jangan terbalik, lihat istri orang lain, masya Allah, tapi lihat istrinya sendiri, aduh, pusing 7 keliling. Ya. Kadang itu setan itu menghiasi istri orang lain menjadi cantik, padahal bagi saya itu biasa aja. Nah, ya, maka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pasangan-pasangan istri yang yakni anak-anak juga yang menyejukkan pandangan, menghibur. Ya, sebaik wanita itu apabila dia dilihat suaminya senang. Ya, demikian pula ya, seorang wanita ketika dia melihat suaminya istrinya juga gembira melihat suaminya. Ya, maka berdoa kepada Allah. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka di sini ya kita bisa mengarungi bahtera rumah tangga itu kaum muslimin rahimahumullah, itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan anak-anak yang mungkin nakal, ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan anak-anak yang mungkin tadinya menurut pandangan kita dia nakal, dia menjadi anak-anak yang soleh. Berdoa kepada Allah. Kita bisa menjalani rumah tangga itu, ya, itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata usaha yang kita lakukan, berbagai metode yang kita usahakan, bagaimana bahteranya bisa berjalan yang baik. Bukan semata-mata itu, tapi itu bisa berjalan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kita berdoa, dia baca doa tersebut, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sehingga istri kita, anak-anak kita itu menjadi anak yang menyejukkan pandangan kita. Senang kita melihat anak-anak itu, bergembira kita melihat anak-anak tersebut. Ya. Menjadi penyejuk pandangan mata. Karena kaum muslimin, di dalam kita mengarungi kehidupan rumah tangga ini tidak ada yang lurus-lurus terus, tidak ada yang mulus-mulus terus. Mesti ada ombak. Ya, ada ombak yang besar, ada ombak yang kecil yang siap menerjang ya bahtera itu. Ya, mesti ada. Tidak mungkin mulus terus. Ya. Tidak mungkin mulus terus perjalanan rumah tangga seseorang itu. Mesti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan-permasalahan rumah tangganya. Ya. Yang kedua kaum muslimin di Indonesia, jalan tol itu pasti ada gundukan-gundukannya. Ya, tidak bisa rata begitu semuanya. Ada. Ya, apalagi dalam bahtera rumah tangga, dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ya. Indahnya ada, yang tidak indahnya juga ada.
Dan memang diuji kita. Suami diuji, ya, terhadap istrinya juga diuji. Seorang istri juga diuji terhadap suami. Semuanya mendapat uji. Tidak ada yang kehidupan rumah tangga itu mulus begitu saja. Rumah tangga yang paling baik di dunia ini yang pernah ada, rumah tangga Rasulullah SAW. Namun tidak lepas juga dari keributan dalam rumah tangga, dan itu biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Ya, itu keluarga Nabi begitu. Apalagi selain itu, tentu banyak ujiannya, banyak musibah, banyak ujian-ujian yang kita dapatkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tersebut. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri, anak-anak menjadi anak-anak yang penyejuk pandangan mata bagi suaminya, ya, bagi orang tuanya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ya, pembahasan selanjutnya adalah al-khilafat az-zawjiyah. Ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan mukadimahnya. Ya, problematika dalam rumah tangga. Ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa keluarga seorang muslim itu tidak selamat dari tidak terbebas dari masalah dan juga perselisihan, mesti ada. Saya kira bapak-bapak semua ya pernah berselisih dengan istri-istrinya. Ya, pernah berselisih. Ya, paling mungkin contoh nyata berselisih dalam masalah sekolah anak. Ya, berselisih dalam sekolah anaknya, istrinya ibunya maunya dia masukkan di sini, suaminya di sini. Ya. Nah, atau masalah-masalah yang lainnya. Ya. Namun kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, bahwa setiap keluarga itu berbeda-beda dalam besar kecilnya masalah dan jenis perselisihan yang dia dapatkan. Gak sama. Ya, ada yang permasalahannya fatal, ada yang permasalahannya tidak terlalu berat. Ya. Bahkan ada permasalahan itu yang berujung kepada perceraian. Ya. Bahkan terkadang perceraian itu menjadi sebuah solusi yang terbaik. Terkadang. Ya. Karena memang ya, kata Syekh, la takadu usratun taslamu min masyakil wal khilafat. Hampir tidak ada keluarga itu yang terbebas dari perselisihan. Ya. Ya, walakinna al-usara tatafawatu fi hajmi masyakilha wa nawi khilafatiha. Akan tetapi ya setiap keluarga tersebut ya berbeda-beda di dalam mendapatkan masalah dan juga perselisihan. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan dalam sebuah rumah tangga, maka Islam ya memberikan dorongan agar suami istri tersebut berusaha menyelesaikan permasalahan mereka berdua tanpa melibatkan orang lain. Memang ada saatnya seorang itu terpaksa harus melibatkan pihak ketiga atau pihak kedua. Ya. Melibatkan orang luar. Namun Islam pertama kali, kata Syekh di sini, hatta Islamu az-zawjaini ala mu'alajati masyakilihim wal qada'i alaihim wa fi ma bainahum. Dia menyelesaikan berdua dulu terlebih dahulu. Dan agama Islam ini memberikan bimbingan bagaimana menyelesaikan problematika rumah tangga. Ya, bahkan Islam ini menyuruh kita untuk bersegera apabila sudah muncul benih-benih perselisihan dalam rumah tangga, segera diselesaikan. Jangan dibiarkan sampai membesar. Ya, jangan dibiarkan sampai membesar. Dan insya Allah ini yang akan kita bahas nantinya di pertemuan yang akan datang, sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam buku beliau ini. Ya, kita akui bahwa tidak ada
ya rumah tangga yang tidak menghadapi permasalahan dan perselisihan. Ya, tidak ada. Mau siapapun dia, ya mau dia sekelas ustadz, kiai, ya itu pasti ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Cuma tingkatan permasalahannya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan itulah apa namanya bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Ya, bumbu-bumbu cinta. Dan bisa jadi hikmah kenapa berselisih, bisa jadi akan lebih semakin membuat keharmonisan. Biasanya kan habis marah-marahan, ya, kemudian sering maafan, wah jadi seperti harmonis lagi kayak awal-awal menikah. Ya kan begitu? Iya. Ya, insya Allah itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum azan ada yang mau bertanya? Silakan. Tapi pertanyaan jangan sulit-sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wali. Iya. Iya. Yang utama adalah apa kandungnya. Iya. Berarti dia wali hakim. Dia wakilkan. Kewakilkan boleh. Kalau dia wakilkan. Iya. Dia tidak menyerahkan, tapi dia mewakilkan. Iya. Karena dia lebih berhak, bukan yang mengasuhnya yang berhak untuk menjadi wali. Dia tidak. Apalagi kalau yang jadi wali yang mengasuh dia bukan bagian dari keluarga dia, orang lain misalkan, nggak boleh dia jadi wali. Harus dari pihak keluarga yang perempuan ini yang menjadi walinya. Ya, maka dia, ya kalau misalkan ini dia saudara, kalau ada saudara kandungnya misalkan yang laki-laki, ya saudara kandungnya, atau mungkin pamannya, saudara dari ayahnya, atau kakeknya ke atas, itu bisa menjadi wali. Oh, nggak bisa, ada masih ada paman. Iya, dan itu lebih utama. Kecuali dia wakilkan, bukan menyerahkan, mewakilkan boleh. Kalau dia wakilkan. Ya, tidak mesti harus begitu, Anjir. Tapi kalau misalkan ada surat kuasa itu yang lebih baik. Iya, Allah a'lam. Nah, jadi dia tidak menyerahkan, tapi dia mewakilkan, ya, Allah a'lam. Nah, satu lagi. Ini tadi Ustaz menyatakan bahwasanya kalau ada urusan ini tidak mesti istrinya soleha gitu ya. Iya. Tapi ada bahwasanya kalau laki-laki yang baik nanti untuk perempuan yang baik. Oh, bagaimana? Ya betul. Ayat itu sahih. Betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wat-thayyibuna lit-thayyibat." Ya. Orang yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Maksudnya bukan berarti tidak soleh 100%. Ada perangai-perangai dari istri tersebut, mungkin yang istrinya yang bukan ustadz lebih baik gitu, dari beberapa perangainya, bukan tidak soleh secara 100%. Ada nabi, dia seorang nabi tapi istrinya penghuni neraka. Fir'aun penghuni neraka tapi istrinya solehah. Kan bisa terjadi. Aglabnya Allah mengatakan yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik, ataupun sebaliknya. Namun ada, bukan jaminan juga seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti tadi istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut, ya, Nabi Lut alaihissalam, istrinya itu, ya, ketika Allah SWT memerintahkan menyebutkan fa'anjainahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin, termasuk yang binasa. Padahal istrinya, suaminya nabi. Ya, suaminya nabi. Ya.
Namun secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan laki-laki wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Watthayyibuna lit-thayyibat. Ya. Insyaallah kalau kita baik, kalau kita soleh, Allah akan memberikan pasangan yang soleh. Ya. Namun di luar dari itu terkadang terjadi ada seorang dia suaminya ustaz tapi istrinya ya saya sebutkan kan terjadi ya, para nabi pun demikian. Ada nabi, jangankan itu ayahnya nabi, anaknya ya tidak mau taat kepada ayahnya, akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa terjadi. Wallahu a'lam. Nah, namun kita berharap bahwa istri-istri kita itu istri-istri yang solehah. Ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nak kira cukup. Allahumma shawab, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.